Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, di video kali ini kita akan membahas tentang delivery pada saat kita berbicara di depan kamera. Prinsip delivery ini kenapa masuk bagian kita bahas? Sebab sebagaimana kita ketahui pada saat kita bicara tentang komunikasi, kita sudah terbiasa mendengar apa yang disampaikan oleh seorang profesor di bidang komunikasi, Albert Mehrabian. Di tahun 1964, dia melakukan sebuah penelitian. Ternyata pada saat kita berbicara, pada saat kita berkomunikasi, penyimak kita ataupun pendengar kita, dia akan fokus terhadap 3 hal. Kata-kata yang kita sampaikan, vokal yang kita keluarkan, dan kemudian juga adalah bahasa tubuh kita, visual kita. Penelitian yang dilakukan oleh Albert Mehrabian ini menemukan hasil, ternyata dampak yang akan diterima, dampak pesan yang akan difahami ataupun diingat oleh para pendengar adalah kata-kata itu mewakili cuma 7%. Maksudnya bagaimana di sini? Bukan berarti kata-kata tidak penting. Artinya orang lebih mengingat itu bukan hanya pilihan katanya. Artinya segala sesuatu yang saya katakan tadi, tidak mungkin Anda hafal semuanya, tidak mungkin Anda ingat semuanya, tidak mungkin Anda menyimak semuanya. Tetapi sesuatu yang Anda anggap penting kata-katanya baru Anda rekam. Itu yang pertama. Kemudian dia meneliti lagi, ketika orangnya bukan hanya berfokus kepada kata-kata, tetapi juga kemudian menambahkan dengan yang namanya suara. Itu dampaknya menjadi 38%. Artinya 38% ini bagaimana di sini? Ketika orang berbicara, vokalnya ada tinggi, ada rendah, ada cepat, ada lambat, temponya betul-betul dimainkan, ada irama di sana, ada empasis di sana, penekanannya jelas. Itu justru membungkus 38%. Bahkan yang menarik penelitian ini mengatakan kata-kata yang sama diucapkan dengan nada, dengan irama yang berbeda, maka makna yang akan difahami juga berbeda. Kesan yang didapatkan. Sehingga di sini dikatakan ternyata konteks dari suara mempengaruhi meaning, mempengaruhi makna dari kata-kata yang disampaikan. Kata-kata Assalamualaikum akan mempengaruhi respon orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kesan orang akan menjadi berbeda. Kesan orang akan menjadi berbeda. Ini dari segi vokal ataupun dari segi suara. Yang terakhir penelitian ini mengatakan ternyata ketika kita offline 55% ekspresi kita, bahasa tubuh kita mempengaruhi kesan yang didapatkan, mempengaruhi pesan yang akan diterima oleh para pendengar kita. Itu secara offline. Tapi kita kan berbicara di depan kamera online. Bagaimana dengan kaedah ataupun penelitian dari Albert Mehrabian ini? Apakah tetap menjadi 7, kemudian 38, kemudian 55? Ternyata tidak. Hukumnya di dunia digital itu menjadi berubah. Komponennya justru komposisi auditori, komposisi suara lebih dominan dibandingkan visual. Saya ulangi, komposisi suara lebih dominan dibandingkan visual. Khusus untuk hal-hal berhubungan dengan digital, khusus hal-hal berhubungan dengan kalau kita bicara depan kamera. Buktinya mana? Anda boleh nonton video horor, film horor. Tidak akan ada rasa takutnya ketika suaranya di-mute. Kenapa? Karena yang membuat horor itu bukan gambar yang serem. Suara yang dimunculkan. Dan yang menarik, saya yakin Anda pasti ngeh ini. Pernahkah Anda mendengar dengan istilah audio visual? Bukan visual audio. Maksudnya apa? Dalam dunia digital akan lebih utama masuk dan sampai itu suaranya dulu, baru gambarnya datang belakangan. Waktu saya bahas tentang hal ini, salah seorang sahabat saya mengatakan, ternyata fitrahnya manusia ketika lahir, pendengarannya lebih utama dibandingkan pendengaran waktu bayi.
Dan menarik lagi, terhadap hal-hal yang kita umpamanya tidak ada bendanya di depan kita akan mengatakan, mendengar sesuatu. Makanya beberapa orang dalam rangka mendapatkan hal ini, maka dia akan menggunakan alat bantu tertentu supaya mudah menjadi akrab. Contoh, teng 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 teng, tung tung tung. Kenapa dipakai bunyi? Bukan hanya visual aja sign-nya. Karena bagi yang tidak terlihat, suara itu lebih mudah akan mendapatkan perhatian. Tapi ketika udah bisa dilihat langsung, maka visual itu menjadi lebih dominan. Artinya apa di sini? Saya ingin kita membangun kesadaran bersama. Kalau udah bicara di depan kamera, tidak boleh monoton. Kalau udah bicara di depan kamera, nggak boleh santai-santai saja. Kalau udah bicara di depan kamera, ini harus muncul. Bahkan mungkin energi kita buat betul-betul all out. Jangan sampai kita pikir, kan nggak ada yang lihat, orangnya nggak ada di depan saya. No. Tapi buatlah ketika mereka nonton kita nanti, dia akan mengatakan, orang ini ada di depan saya. Prinsip audio di sini, prinsip vokal di sini, prinsip suara di sini akan menentukan engagement dengan audiens kita. Pernahkah Anda menghadiri acara webinar dan kemudian, kalau yuk kok. Kenapa? Suara pembicaranya flat, santai, relax. Kitalah yang akan menentukan energi, kitalah yang akan menentukan kekuatan, kitalah akan menentukan semangat kepada pendengar kita. Oleh karena itu, pastikan gunakan prinsip ini, pilihan kata yang tepat, jangan terlalu banyak membazir kata nantinya, kemudian vokalnya utama sekali. Tapi apakah visual nggak ada? Visualnya tetap wajib. Setelah ini kita akan bahas hal-hal berhubungan dengan visual juga. Dan nantinya kita akan bahas dengan supaya suaranya bisa keluar bagaimana. Saya akan bagikan tipsnya nantinya. Saya Rahmat Syah, sampai berjumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.